Sore itu cerah sekali. Matahari bersinar hangat, memancarkan sinarnya yang keemasan ke seluruh penjuru taman. Langit biru tanpa awan, menciptakan suasana yang sempurna untuk berjalan-jalan. Dinda sedang jalan-jalan di taman bersama ibunya. Udara segar menyelimuti mereka, membawa aroma bunga yang semerbak. Burung-burung bernyanyi dengan merdu, seolah-olah menyambut kedatangan mereka. Dinda senang sekali, wajahnya berseri-seri penuh kebahagiaan. Taman itu penuh dengan bunga warna-warni yang bermekaran. Setiap sudut taman dipenuhi dengan keindahan alam yang memukau. Ada bunga berwarna merah, kuning, dan ungu yang menghiasi taman. Warna-warna cerah ini membuat taman terlihat seperti lukisan hidup. Kupu-kupu terbang berkeliling di antara bunga, menambah keindahan pemandangan. Mereka terbang dengan anggun, sayap mereka berkilauan di bawah sinar matahari. Dinda melihat kupu-kupu itu dengan takjub. Matanya berbinar-binar melihat keindahan yang ada di depannya. "Ibu, lihat, kupu-kupunya cantik sekali," kata Dinda sambil menunjuk kupu-kupu yang sedang berada di bunga mawar. Ia begitu antusias, suaranya penuh dengan kekaguman. "Iya, cantik sekali," jawab ibu dengan senyum lembut. Mereka berdua menikmati momen itu bersama, merasakan kedamaian dan kebahagiaan. Kupu-kupu itu sedang minum nektar dari bunga, menghisap sari manis yang ada di dalamnya. Proses ini begitu menakjubkan untuk dilihat. Dinda terus melihat kupu-kupu itu dengan penuh perhatian. Ia terpesona oleh gerakan lembut sayap kupu-kupu yang berwarna-warni. Ia tidak pernah bosan melihatnya. Setiap gerakan kupu-kupu itu membuatnya semakin kagum. Kupu-kupu itu terbang dengan indah dari satu bunga ke bunga lainnya, menciptakan tarian alami yang memukau. Dinda merasa sangat beruntung bisa menyaksikan keajaiban alam ini bersama ibunya. Mereka menghabiskan itu dengan penuh kebahagiaan, menikmati setiap detik yang berlalu di taman yang indah itu. Kupu-kupu itu memiliki sayap yang indah. Sayapnya berkilauan di bawah sinar matahari, memantulkan cahaya dengan cara yang memukau. Setiap gerakan sayapnya seperti tarian yang anggun di udara. Warnanya campuran kuning dan hitam. Kombinasi warna ini membuatnya terlihat sangat mencolok di antara dedaunan hijau. Kupu-kupu ini seolah-olah membawa keindahan alam ke tingkat yang lebih tinggi. Ada corak putih kecil di ujung sayapnya. Corak ini menambah keunikan dan keindahan sayapnya. Dinda terpesona melihatnya, matanya tidak bisa lepas dari kupu-kupu itu. Ia merasa seperti sedang melihat karya seni hidup. Ia ingin sekali menyentuh kupu-kupu itu. Namun, ia juga tahu bahwa kupu-kupu sangat rapuh. Ia pernah mendengar bahwa menyentuh sayap kupu-kupu bisa merusaknya. Tapi, ia tahu itu tidak boleh. Menyentuh sayap kupu-kupu bisa membuatnya sakit. Sayap kupu-kupu dilapisi dengan sisik-sisik halus yang sangat penting untuk kelangsungan hidupnya. Menyentuh sayap kupu-kupu bisa membuatnya sakit. Sisik-sisik ini membantu kupu-kupu terbang dan melindunginya dari predator. Jika sisik-sisik ini rusak, kupu-kupu bisa kehilangan kemampuannya untuk terbang. "Kupu-kupu itu cantik ya, Bu?" tanya Dinda lagi. Ia ingin tahu lebih banyak tentang makhluk indah ini. Ia merasa ada banyak hal yang bisa dipelajari dari kupu-kupu. "Iya, sayang, semua ciptaan Tuhan itu indah," jawab ibu sambil tersenyum. Dinda mengangguk. Ia merasa sangat beruntung bisa melihat keindahan alam ini. Ia berjanji untuk selalu menghargai dan melindungi alam. Ia pun berjanji dalam hati untuk selalu menjaga keindahan alam. Ia tahu bahwa setiap makhluk hidup memiliki peran penting dalam ekosistem. Ia ingin menjadi bagian dari upaya menjaga keseimbangan alam. Ia tidak akan merusak tanaman atau mengganggu binatang-binatang di sekitarnya. Ia akan selalu berusaha untuk menjaga keindahan dan keseimbangan alam. Dengan begitu, ia berharap generasi mendatang juga bisa menikmati keindahan yang sama. Tiba-tiba, seekor burung pipit terbang mendekat. Burung itu terlihat lapar. Ia mengincar kupu-kupu yang sedang asik minum nektar. Dinda terkejut. Ia takut burung itu akan menangkap kupu-kupu cantik itu. Ia harus melakukan sesuatu. Dengan cepat, Dinda berlari kecil ke arah kupu-kupu itu. Ia melambaikan tangannya untuk mengusir burung pipit. "Hush, hush, pergi sana!" teriak Dinda. Burung pipit itu terkejut melihat Dinda. Ia pun terbang menjauh. Dinda merasa lega. Ia berhasil menolong kupu-kupu itu. Kupu-kupu itu terbang rendah. Sepertinya ia kelelahan. Dinda mengikutinya dengan perlahan. Ia tidak ingin membuat kupu-kupu itu takut. Kupu-kupu itu hinggap di daun kecil. Dinda mendekat dengan hati-hati. Ia memperhatikan kupu-kupu itu dengan seksama. "Sayapnya terluka," gumam Dinda.
Ia melihat ada sobekan kecil di sayap kupu-kupu itu. Dinda merasa kasihan. Ia ingin membantu kupu-kupu itu, tapi ia tidak tahu caranya. Dinda berlari kecil menghampiri ibunya. Ia menceritakan tentang kupu-kupu yang terluka itu. "Ibu, bagaimana ini?" "Sayap kupu-kupunya terluka," kata Dinda dengan cemas. Ibu tersenyum dan mengelus kepala Dinda. "Tenang sayang, kita bisa bantu obati," jawab ibu. Ibu mencari daun pisang yang lebar. Ia merobeknya dengan hati-hati. Lalu ia menggendong Dinda untuk mendekati kupu-kupu itu. Dengan lembut, ibu memindahkan kupu-kupu itu ke atas daun pisang. Dinda memperhatikan dengan seksama. Ibu menjelaskan bahwa sobekan di sayap kupu-kupu itu tidak terlalu parah. Ia hanya perlu istirahat agar sayapnya bisa sembuh kembali. Dinda mengangguk paham. Ia pun berjanji untuk menjaga kupu-kupu itu sampai sayapnya sembuh. Mereka meletakkan daun pisang di tempat yang teduh dan aman. Dinda merasa senang karena bisa membantu kupu-kupu itu. Keesokan harinya, Dinda kembali ke taman. Pagi itu cerah, dengan sinar matahari yang hangat menyinari setiap sudut taman. Dinda berjalan dengan langkah ringan, penuh harapan dan rasa penasaran. Ia ingin melihat kondisi kupu-kupu yang ia tolong kemarin. Kupu-kupu itu tampak sangat lemah dan rapuh saat Dinda menemukannya. Dan ia berharap kupu-kupu itu sudah pulih. Dinda mencari-cari di tempat ia meninggalkan daun pisang. Ia ingat betul di mana ia meletakkan kupu-kupu itu. Di bawah naungan daun pisang yang besar dan hijau. Ia tersenyum lebar ketika melihat kupu-kupu itu sudah tidak ada. Hatinya dipenuhi rasa lega dan bahagia, membayangkan kupu-kupu itu sudah bisa terbang kembali. Tiba-tiba, kupu-kupu itu terbang menghampiri Dinda. Sayapnya yang indah berkilauan di bawah sinar matahari, membuat pemandangan itu semakin memukau. Seolah ingin mengucapkan terima kasih. Kupu-kupu itu terbang mendekat, seakan-akan mengenali Dinda sebagai penyelamatnya. Kupu-kupu itu terbang berputar-putar di atas kepala Dinda. Gerakannya yang anggun dan lembut membuat Dinda merasa sangat istimewa. Kemudian, ia terbang tinggi dan menghilang di balik pepohonan. Dinda sangat bahagia. Ia merasa seperti telah melakukan sesuatu yang sangat berarti. Ia senang karena kupu-kupu itu sudah sembuh dan bisa terbang lagi. Dinda pun melanjutkan harinya dengan senyum di wajahnya. Manis sepuas dan bangga setiap dantingan. Dinda belajar hal penting hari itu. Ia belajar bahwa semua makhluk hidup berharga. Ia belajar untuk menyayangi dan melindungi alam. Dinda berjanji untuk selalu menjaga lingkungan. Ia tidak akan merusak tanaman dan mengganggu binatang-binatang di sekitarnya. Ia ingin melihat kupu-kupu dan binatang-binatang lainnya hidup dengan bahagia. Karena alam yang indah adalah tempat yang menyenangkan untuk semua makhluk.